Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali ke sekian kalinya selepas dari Idul Adha. Kita libur sebentar, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Idul Adha hari ini, dan dilanjutkan dengan hari syiriknya yang kita anjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Mungkin belum kita pernah sampaikan nih. Jadi kalau dalam memasuki pada bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk bertakbir, dan para ulama menyebutkan dua jenis takbir nih. Yang pertama takbir mursal, atau ada yang menyebutkan dengan takbir mutlak, yang itu disyariatkan takbir dari masuknya bulan Dzulhijjah sampai imam berdiri di mimbar untuk memperbanyak takbir. Sedangkan takbir muqayyad, takbir yang dia terikat ketika selepas sholat, ini dilakukan ketika selesai dari salam, entah sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka disunahkan untuk kita banyak-banyak bertakbir pada waktu selepas pada sholat, walaupun memang tidak ada jumlah spesifik yang berapa. Tapi yang tentunya tidak menerapkan ketika kita menjalankan sunat tersebut. Tetapi ketika memang imam itu memberikan instruksi, memberikan contoh untuk mengawali takbir begitu dan diikuti oleh makmum, maka dengan jumlah yang ringan saja. Dikarenakan kita ketika jamaah salat tidak semua punya kesibukan yang sama. Ada yang mungkin punya kesibukan yang lain selepas salat, begitu, maka jangan terlalu banyak-banyak. Maka mungkin biasa kita lakukan di sini 3 kali, itu bukan jumlah yang harus 3 begitu. Walaupun mau lebih juga boleh. Walaupun lebih juga boleh. Tapi kita menjamaah begitu yang memang kesibukannya berbeda-beda. Yang kedua, untuk lafaz takbir, yang biasa kita lafazkan itu gimana Pak takbirnya? Ya, kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ada yang riwayat dengan 3 kali takbir, ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar 2. Jadi kalau misalnya kita mendapati ada yang membaca dengan 3, ada dasarnya. Yang dia memulai dengan 2 takbir juga ada dasarnya. Jadi tidak perlu salah. Tapi juga kita perlu perhatikan, ada beberapa yang kadang salah dalam pembacaannya. Kalau biasanya kan lafaznya kan takbir begitu, Allahu
Allahu Akbar. Oke. 3 kali atau 2 kali. Allahu Akbar 2 atau 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ya. Nah, untuk yang pertama boleh kita sambung, boleh kita berhentikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya kita mau nyambung, maka harakat akhir pada kata Allahu Akbar digunakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi kalau mau disambung, maka harakat akhirnya harus dipakai begitu dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sama sukun. Padahal ketika kita nyambung disosotkan begitu ya, maka harakat akhirnya harus digunakan. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar satu kali terakhir. Walillahil. Nah, di sini sering terjadi kesalahan pembacaan. Ya, ada yang baca Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Memang begitu kebanyakan ya. Jadi kurang tepat ini. Karena lafaz ini walillahil masuk pada alif lam hamd. Okay. Dan otomatis karena di akhir maka dalnya disukun. Ya, bukan walillahil hamd, tapi walillahil hamd. Walillahil hamd. Okay. Maka dalnya juga dikenakan. Yang kedua, yang sering terjadi dan sering terjadi ketika Allahu Akbar walillahil hamd. Kalaupun misalnya Allahu Akbar kita potong ya, maka otomatis sukun ya, Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi kalau biasanya kita tidak potong tapi nyambung. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kesalahannya di mana? Yaitu ketika mensukurkan ra. Kalau misalnya kita baca Allahu Akbar walillahil hamd, itu kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Menghilangkan harakat akhir pada ra. Harusnya ru. Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan Allahu Akbar walillahil hamd. Okay. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi bacanya Allahu Akbar walillahil hamd. Ra-nya ini jadi sukun. Padahal kita bacanya nyambung. Maka kalau kita bacanya nyambung, maka harakat akhirnya tetap harus dibaca. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, karena kita nyebut kalau misalnya baca Allahu Akbar walillahil hamd boleh, karena kita motong pada Allahu Akbar. Ya, tapi kalau misalnya kita disambung, otomatis harakat akhir pada ra-nya itu dibaca Allahu Akbar walillahil hamd. Walillahil hamd. Begini. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau untuk walillahil hamd itu biasanya memang sudah dijelaskan banyak orang ya. Tapi yang sering luput adalah ketika pembacaan pada harakat ra pada Allahu Akbar terakhir. Jadi disukun Allahu Akbar walillahil hamd, disambung Allahu Akbar walillahil hamd. Padahal itu ada harakat dhammahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu ya.
Ya, ini untuk memperjelas ini lafaz pada takbir. Ya, jangan sampai harakat akhirnya pada ra pada lafaz Allahu Akbar terakhir ini disukunkan ketika kita bacanya nyambung gitu ya. Ya. Mudah-mudahan bisa difahamkan. Ya, bisa dipahami. Berikutnya sebelum kita sama-sama mentadaburi ya, surat Al-Bayyinah, monggo kita baca terlebih dahulu dari basmalah. Kita mulai dari basmalah sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Bapak Ibu sekalian, untuk tambahan untuk ayat yang kelima yang kemarin kita sudah praktekkan, itu ketika pembacaan ayat yang kelima wa ma umiru sampai pada wa yuqimus shalah, berhenti baru mengambilnya atau memulainya wa yuqimus salata wa yutuz zakah sampai terakhir. Adapun ketika misalnya yang membiasakan biasa begitu ya, umumnya kebanyakan begitu ya, ketika dia berhenti pada hunafa dan memulainya dengan hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah, maka juga boleh. Boleh. Karena mungkin tidak semuanya sampai pada wa yuqimus salat. Begitu ya, insyaallah boleh kita berhenti pada hunafa dan mulai pada hunafa sampai pada ayat akhir pada ayat yang kelima. Ini untuk pada pembacaan surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan kita lanjutkan untuk tadaburnya sama-sama, mudah-mudahan bisa sampai selesai pada malam hari ini. Kita masuk pada tadabur surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah surat yang diturunkan setelah hijrah. Jadi kalau setelah hijrah maka
diturunkannya di mana, Ibu, Bapak? Madinah. Jadi kalau sebelum hijrah maka ke Mekah, kalau setelah hijrah maka Madinah. Maka Al-Bayyinah ini diturunkan di Madinah. Jadi setelah hijrah Rasulullah SAW. Dan para ulama menyebutkan ini selain pada nama Al-Bayyinah, maka ada yang menamakan dengan Qayyimah. Ya, surat Al-Qayyimah. Ada yang menamakan dengan surat Lam Yakun. Kalau Qayyimah, ya, masuk ini diambil daripada akhir ayat, ya, ayat ketiga kalau itu. Kalau Lam Yakun diambil dari ayat pertama, Lam Yakunil ladzina kafaru. Nah, ini ada beberapa ulama, ya, yang menamai dengan nama lain selain Al-Bayyinah, yaitu Al-Qayyimah dan Lam Yakun. Dan Al-Bayyinah diturunkan pada kota Madinah setelah hijrah. Mohon maaf, ini belum kami berikan, baru Quran dan terjemahnya. Saya mepet buat jadi belum sampai selesai. Dan insya Allah kami akan jelaskan secara lisan saja ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah." Yang artinya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, ya, yang jelas. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang kafir ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ini orang-orang kafir ini Allah sebutkan di ayat yang pertama ini ada dua. Ini orang kafir, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua. Yang pertama ahlul kitab. Ahlul kitab, yang kedua musyrik. Jadi orang kafir ini dibagi menjadi dua. Ahlul kitab, yang dimaksud ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Sedangkan musyrik itu yang keluar dari dua tersebut. Jadi Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, komunis, semuanya begitu ya. Ini termasuk pada musyrik. Sedang ahlul kitab ini Yahudi dan Nasrani begitu ya. Jadi kalau dimasuk pada ahlul kitab maka itu adalah Nasrani dan Yahudi yang begitu. Sedangkan musyrik itu di luar dari keduanya. Ya. Kenapa kok dibedakan? Dikarenakan Yahudi dan Nasrani masih pada agama yang diturunkannya di kitab. Ya. Kalau disebutnya namanya agama yang dia samawi gitu ya. Kalau yang orang Yahudi diturunkan kitab Taurat. Kalau Nasrani Injil. Begitu. Sedangkan Hindu, Buddha dan sebagainya tidak pernah diturunkan kitab. Kitab Yahudi kitab walaupun mereka punya kitab sendiri ya, tapi bukan yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab ini pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka punya penyimpangan dan disempurnakan dengan Al-Qur'an. Yang kedua disebutkan kenapa dipisah? Karena untuk kita mengetahui sebagaimana ketika kemarin kita kurban sesembelihan yang boleh kita masih terima selain dari orang-orang muslim, yaitu dari orang ahlul kitab. Jika misalnya kita mendapati mungkin begitu tetangga kita ada orang Yahudi atau Nasrani, ketika memberikan kita makanan dan kebetulan yang diberikan adalah suatu sembelihan, maka itu masih boleh dimakan. Boleh dimakan. Ketika dengan syarat, para ulama juga dengan syarat, jika misal ketika kita melihat sembelihannya, melihat langsung begitu,
Ketika kita melihat ternyata dia menyembelih tidak menyebut Tuhan-Tuhan mereka. Yang kedua, sembelihannya dengan cara Islam, yaitu disembelih bagian lehernya. Misalnya dia menyembelih kambing atau ayam begitu dengan sembelihan secara Islam, digorok lehernya begitu untuk mengeluarkan darah. Dua syarat itu ketika kita melihat begitu dia tidak menyebutkan nama Tuhan mereka, sesembahan mereka, dan mereka ketika memotong sesuai dengan cara Islam ketika melihat. Walaupun kita tidak melihat, maka tidak ada kewajiban kita untuk bertanya, jadi kamu nyembelihnya pakai nama Yesus enggak? Tersinggung. Atau kita tanya, sembelihnya gimana begitu, dipukul atau dipotong lehernya begitu. Maka tidak perlu. Sebagaimana ketika kita mau makan bakso, nggak perlu kita tanya apa ini campuran daging bakso dan repot. Dan dulu termasuk saya seperti itu, Pak. Saya kalau makan bakso saya tanya dulu tukangnya. Tapi ketika kami belajar ternyata memang tidak perlu kita tanyakan begitu. Dan nanti semuanya dilimpahkan pertanggungjawabannya kepada yang menjual. Tapi ketika kita sudah tahu, ternyata mungkin tetangga kita yang jual bakso ternyata itu emang kelihatan dicemur dengan sesuatu yang haram, maka itu yang perlu kita waspadai. Ketika memang kita baru makan, mungkin tidak tahu bagian prosesnya, ya udah makan aja. Kalau udah ada label halalnya, udah kita tanggung jawab sebagai pedagang. Nah ini perbedaannya. Kalau orang musyrik begitu, maka tidak boleh sama sekali kita memakan daging sesembelihannya. Walaupun dia menyebut nama Allah, Bismillah. Tapi orang musyrik ini, Pak, orang Hindu, orang Buddha, tidak boleh kita makan. Walaupun menyembelih dengan cara Islami dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang Ahlul Kitab, maka ketika dia tidak menyebut nama Tuhannya dan dia mungkin tidak menyebut nama Allah juga, tapi dia tidak menyebut nama Tuhannya, maka masih boleh dimakan. Walaupun mungkin untuk mazhab Syafi'i lebih rinci lagi untuk penjelasan ini begitu untuk penjelasan ini lebih rinci lagi. Dan kalau di mazhab Syafi'i yang termasuk Ahlul Kitab di Indonesia tidak ada. Begitu. Tapi ini ketika misalnya kita mungkin baru punya acara di luar negeri, misalnya di Eropa atau di mana yang memang mayoritas kebanyakan orang Yahudi atau orang Nasrani, dan mungkin kita tetanggaan dengan orang Yahudi, Nasrani, dan dia memberikan makanan sesembelihan bentuknya, maka itu boleh kita. Sedangkan ketika misalnya kita tinggal di India misalnya, atau di Vietnam misalnya, bukan orang-orang Ahlul Kitab begitu, pertempatannya bukan tetangga kita, bukan Ahlul Kitab, maka tidak boleh kita makan. Ataupun ketika misal di Indonesia contohnya orang-orang yang dia masih memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul misalnya, atau kalau di Gunung Kidul kebanyakan mereka membuat sesajen untuk pohon-pohon. Ini di daerah saya kayak gitu nih, pelosok-pelosok itu biasanya ada pohon besar itu dikasih tanda kayak kain putih. Ini menunjukkan pohon itu keramat, dan biasanya dibuat sesajen di situ. Ataupun kalau di Bantul mungkin di dekat pantai untuk sesajen Nyi Roro Kidul begitu, maka ketika misalnya itu kita dapat sesajen itu untuk dibagikan, maka tidak boleh kita memakan sesembelihannya, entah kerbau, sapi maupun apapun yang itu sifatnya sembelihan. Tapi bagaimana dengan yang itu di dalamnya bukan hanya sembelihan, tapi ada buah, sayur, snack-snack misalnya begitu. Apakah kita boleh memakannya? Selain disembelihan. Ya, memang ada sebagian ulama yang tidak sama sekali nggak boleh. Kalau memang itu dipersembahkan untuk selain Allah, jelas-jelas ini dipersembahkan untuk selain Allah, maka tidak boleh seluruhnya. Tapi ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan syarat itu bukan pada sesembelihan.
Kalau sesembelihan itu sudah sepakat para ulama semua bahwa tidak boleh dimakan kalau itu dari orang-orang musyrik sesajen. Tapi sedangkan kalau misalnya selain itu bukan sembelihan, maka ada sebagian yang membolehkan. Begitu nggih. Nah, ini perbedaan nih antara ahlul kitab dan musyrik. Maka kalau dalam zaman Rasulullah SAW itu ada orang ahlul kitab dan orang musyrik. Yang dimaksud orang musyrik itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang dia menyembah berhala. Itu musyrik maksudnya. Sedangkan ahlu kitab maka ada orang Nasrani, pendeta-pendeta orang Nasrani juga masih ada, orang Yahudi di Madinah masih banyak suku-suku Yahudi yang di Madinah begitu ya. Dan mereka memang sengaja mereka berkumpul di Madinah dikarenakan mereka yakin pada suatu saat nanti ada nabi terakhir yang akan datang untuk membela mereka. Maka mereka berkumpul di Madinah karena di kitab mereka disebutkan akan datang nabi terakhir di daerah yang dia subur dengan tanaman. Maka mereka mengira-ngira bahwa daerah itu adalah Yasrib atau Madinah begitu. Maka mereka berkumpul suku Yahudi pada Madinah. Maka sering terjadi ketika misalnya di kalangan Ansor begitu yang mereka punya suku tersendiri sebelum Nabi Muhammad datang gitu dan dia sering ada cekcok entah ketika di pasar maupun wilayah atau apapun, mereka biasanya sombong dengan mengatakan pada suatu saat nanti ada nabi terakhir yang akan membela kami. Ketika mereka baru berseteru, baru bermusuhan antara kaum Yahudi dengan kaum Ansar, biasanya ketika mereka ini sebelum nabi datang begitu ya. Maka biasanya orang Yahudi itu mengatakan demikian. Maka nanti akan datang nabi terakhir yang akan membela kami. Dan terus digaungkan terus kalau misalnya ada masalah yang disebutkan itu terus. Karena memang dari zaman dahulu begitu nabi-nabi itu diutus di kalangan Bani Israel. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan nabi terakhir ternyata dari kalangan orang Arab, bukan dari keturunan Ishak, tapi dari keturunan Ismail, maka mereka kecewa begitu, kecelik, kecelik. Ya, ternyata nabi terakhir yang mereka sering digaungkan, sering menjadi dalih mereka untuk menguatkan mereka ternyata bukan dari kalangan mereka. Sedangkan ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, mendengar orang-orang Ansor ternyata Nabi yang pernah mereka sering maksud itu datang ke Madinah, langsung sebelum orang Yahudi tahu mereka sudah masuk Islam. Begitu nih. Ternyata apa yang pernah disampaikan oleh orang Yahudi itu adalah Rasulullah SAW. Dan karena mereka itu kecewa dengan ternyata bukan dari kalangan mereka, mereka tidak beriman. Dengki mereka. Dengki dengan kenabian Muhammad sebagai orang sampai disebutkan di sini tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Memang bagi mereka agama mereka sebagai panutan yang harus diikuti sampai akhir hayat. Kalau orang-orang musyrik karena mereka mengikuti nenek moyang mereka, leluhur mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi menunggu memang dari firman kitab-kitab mereka. Tapi ternyata ketika datang dari Nabi terakhir akhir zaman ini adalah dari orang-orang Arab, maka orang Yahudi tidak mau mengikutinya. Makanya pernah kita dapati begitu ketika Nabi Muhammad SAW itu mempunyai paman yang dia ketika ini mau meninggal, Abu Thalib meninggal. Sedangkan ketika itu paman Nabi ingin menyebutkan syahadat. Tetapi ketika dia mendapati ada Abu Jahal, Abu Lahab di sisinya, orang pembesar Quraisy, maka sungkan untuk mengucapkan syahadat dikarenakan mereka enggan dengan nenek moyang mereka. Bagi mereka ajaran mereka adalah harga mati.
Jadi kalau satunya karena mereka mengikuti kitab sebelumnya yang banyak dirubah oleh pemerintah mereka, sedangkan orang-orang musyrik mengikuti nenek moyang mereka. Berikutnya ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ayat yang kedua ini disebutkan seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti nyata dengan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan membawa Al-Qur'an sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Dan ini mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Bedanya apa mukjizat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lainnya? Ini juga perbedaan, Pak. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa lainnya berbeda dengan mukjizatnya Nabi Muhammad. Bedanya, kalau peristiwa misalnya ketika dikisahkan Nabi Musa bisa membelah lautan, menjadikan tongkatnya menjadi ular, atau Nabi Isa yang dia bisa menghidupkan orang mati untuk membuktikan suatu kejadian, atau nabi-nabi lainnya begitu. Sedangkan Nabi Muhammad itu bentuknya adalah kitab suci, yaitu Al-Quran. Nabi-nabi sebelumnya mungkin tidak kita pernah lihat. Mungkin sampai sekarang Bapak Ibu belum pernah lihat ularnya yang dimuncul Nabi Musa, atau pernah ketika mungkin kita umroh misalnya, pernah ke Mesir misalnya, mendapati Laut Merah, ya tidak ada jalan di tengah-tengahnya Ada jalan? Betul ada? Nggak ada, Pak. Sedangkan Al-Quran, mukjizatnya Nabi Muhammad sampai sekarang masih ada dan bisa dirasakan oleh semuanya. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya itu hanya sekejap saja, di zamannya saja, dan kita dapati kisahnya di dalam Al-Quran, sedangkan kita tidak pernah melihat langsung. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad itu sampai akhir zaman. Dan banyak di dalam kitab Al-Quran ini menjadikan banyak orang yang Islam dikarenakan keajaiban-keajaiban yang belum kita pernah lihat. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah yang akan diberikan wahyu berupa Al-Quran, yang menjadikan banyak orang akan sadar begitu. Dan kalaupun kita pernah melihat banyak di antara video-video bahwa Al-Quran ini mukjizatnya sangat banyak, di antaranya adalah ketika orang itu mendengar, walaupun mungkin dia masih statusnya sebagai orang yang dia belum menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada ketentraman di dalamnya. Kalau beberapa video pernah saya lihat, ada orang yang dia setiap berangkat dan pulang kerja naik sepeda, biasanya sebelum sampai pada rumahnya dia berhenti pada sebuah toko muslim di daerahnya, yang biasanya dia memutar murotal di dalamnya, dan orang saya kurang tahu orang Nasrani atau orang ateis tapi ketika dia pulang atau pulang kerja atau berangkat kerja, sejenak beberapa menit untuk mendengarkan Al-Quran. Ketika dia kenapa kok masih di sini, kok setiap hari selalu berhenti di sini, kenapa? Dia ditanya karena ingin mendengarkan lagu ini, katanya. Lagu apa ini kok tentang saya dengarnya? Bukan lagu ini, kalau ini adalah Al-Quran. Ditanya kenapa kok mendengarnya? Dikarenakan dia merasa tentram hatinya ketika dia penat dengan pekerjaannya, untuk menenteramkan hatinya biar nggak gelisah, biar nggak galau begitu itu mendengarkan Al-Quran. Makanya pertanyaan bagi kita mungkin sudah ada iman di dalam hati kita, bagaimana kita bisa ketika mendengar Al-Quran juga merasa tentram. Ketika kita punya masalah apapun, mendengar Al-Quran jadi tentram. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha qulubun qayyimah." Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar.
Ini dalam Quran itu banyak semua bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang sudah terbukti dengan secara ilmiah maupun yang belum. Dan banyak yang kita temukan orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan yang dia masuk Islam dikarenakan Al-Quran. Mungkin pernah kita sebutkan contoh, seperti ada orang yang dia menemukan ternyata terpisahnya antara air asin dan air tawar di pertengahan lautan. Ternyata di Quran sudah disebutkan. Ketika misalnya kita pernah belajar di tentang astronomi, ada namanya teori Big Bang, menjauhnya antara planet, antara bintang. Ini kalau kita lihat tahunya kan berputar, tapi ternyata antara bintang dengan bintang lainnya, planet dengan planet lainnya itu sangat jauh. Dan dalam Quran juga disebutkan bahwa pernah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini berupa dalam keadaan satu dan dan dijauhkan. Ini teori dari Big Bang. Disebutkan banyak orang yang masih dalam karya. Dan disebutkan tentang surat At-Tariq. At-Tariq ini menjelaskan tentang proses pembentukan manusia dalam rahim seorang ibu. Kalau dulu ilmuwan terdahulu dia belum tahu bentuk janin itu seperti apa, mereka belum tahu karena belum ada alat yang bisa melihat janin begitu. Maka ketika ada seorang ilmuwan dari Mesir, dan beliau menyatakan bahwa di Quran sudah disebutkan bentuk dari janin itu di surat At-Tariq itu, yang dia seperti lintah kayak kumpalan begitu. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ketika dicek ada alat yang bisa melihat dalam rahim seorang ibu, ternyata sama persis seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan banyak hal yang banyak sekali ini Al-Quran. Dan banyak sekali seperti misalnya sungai di dalam lautan. Kalau kita logika kan nggak mungkin kalau ada sungai di lautan kan nggak mungkin, pasti nyatu begitu akal kita Jadi kiranya SpongeBob gitu ada sungai di lautan tapi di Quran juga disebutkan demikian. Ternyata memang ada ketika ada ilmuwan yang dia mencari tahu tentang kehidupan di lautan, ternyata menemukan ada air yang mengalir di dalam lautan, dan pernah juga disebutkan dalam Al-Quran. Banyak hal, banyak sekali, kayak yang di Jepang juga yang mengatakan bahwa air itu bisa berubah sifatnya, bentuknya tergantung apa yang dia dengar. Kalau perkataan apa yang dia dengar itu baik, maka dia akan menjadi sesuatu yang baik kelihatannya ketika dilihat dari kata besar begitu. Kalau dia diburuk-burukan, maka dia akan berpengaruh pada sifatnya, pada bentuknya. Itu pun juga saya lupa nama ilmunya tapi beliau masih Islam. Dan itu berpengaruh pada manusia, karena manusia itu sepertiganya cairan begitu. Ketika dia mendengarkan sesuatu yang baik, maka dia akan reaksi dengan baik. Kalau dia mendengarkan sesuatu yang jelek, maka dia juga akan berubah menjadi suatu hal yang ini di dalam Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah berpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti, yaitu berupa Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, maka di kalangan kitab banyak yang berpecah. Ada yang dia masuk Islam, beriman, ada yang tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, orang Yahudi itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Salah satunya masuk surga. Dan orang Nasrani akan berpecah menjadi 72 golongan. Dan salah satunya masuk surga.
Dan Islam akan menjadi 73 golongan, dan salah satunya masuk surga. Berpecah belah. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu tidak semuanya masuk neraka semua ya Pak. Ada yang masuk surga juga, ada yang masuk neraka. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Siapa itu? Yaitu yang dia masih menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nabi-nabi mereka. Yang misalnya orang-orang di zamannya Nabi Isa, orang-orang yang dia mengimani Nabi Isa dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak menyebutkan Isa sebagai Tuhan, maka dia termasuk orang yang dia masuk surga. Orang Nasrani di zaman itu, orang Yahudi di zaman Nabi Musa, yang dia beriman kepada Allah dan Nabi Musa, mengikuti Nabi Musa, maka dia termasuk orang Yahudi yang masuk surga. Orang Yahudi yang dia tidak taat pada nabinya, sampai mengatakan orang Yahudi itu yadullah maglulah. Orang Yahudi itu menyebutkan tangan Allah itu terbelenggu ke tali. Orang Yahudi mengatakan Allah itu miskin, kami itu kaya. Orang Yahudi. Ketika Nabi Musa itu diperintahkan untuk menaklukkan Baitul Maqdis atau Palestina sekarang, Yerusalem begitu, maka orang Yahudi itu mengatakan, karena Nabi Musa mengatakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menaklukkan. Tapi ketika orang Yahudi tahu orang yang tinggal di Yerusalem itu orang-orang yang besar-besar, maka orang Yahudi mengatakan, wahai Musa, pergilah dengan Tuhanmu untuk menaklukkan. Kalau udah selesai, udah kerebut, panggil kami. Itu orang Yahudi. Diperintah sama nabinya tapi tidak mau menuruti. Ini termasuk Yahudi yang dia tidak masuk surga. Jadi tidak semua orang Yahudi Nasrani masuk neraka semua, yang dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengikuti nabinya, maka dia termasuk yang masuk surga untuk zaman itu. Tapi sedangkan pada zaman sekarang sudah Allah turunkan Al-Quran dan Nabi terakhir, maka bagi mereka yang masih menganut Yahudi Nasrani untuk mengikuti Islam, maka sama, maka disebutkan orang Islam pun terpecah menjadi 73, dan salah satunya masuk surga. Bagi orang Islam yang dia tidak menyembah Allah, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, bisa jadi dia termasuk orang yang masuk neraka saja. Intinya dia mensucikan Allah dari sekutu yang lain-lainnya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengikuti Rasulullah, maka dia termasuk muslim yang nanti akan mendapatkan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata waktunya molor, mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan. Ayat yang ketiga, yang keempat, ayat keempat. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Insyaallah pada malam ini kita sudah mengetahui antara ahli kitab dan musyrik itu berbeda. Berbeda bukan yang sama, dan kedudukan mereka juga berbeda. Masalah sesembelihan dan lainnya, dan masalah nikah juga berbeda. Tapi ini tidak kami jelaskan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Itu kalau di ayam harus bikin yang muslim gitu ya. Beli ayam muslim, kalau enggak beli ayam yang masih hidup, Pak. Dia disebut sendiri. Karena memang rawan kalau di daerah yang orang musyrik, bukan orang kita perlu rawat. Sedekah juga. Kalau kan gini, kalau di Gunung Kidul itu Pak,
itu ada tradisi memang sebelumnya itu biasanya memang diperuntukkan untuk luhur. Itu nggak boleh. Tapi ketika Islam itu sudah banyak diyakini banyak di Gunung Kidul, maka dialihkan. Jadi bukan biasanya itu di tempat untuk luhur mereka begitu, tapi dijadikan bacaannya sudah bukan yang nggak jelas, memahami yang nggak jelas, diganti dengan bacaan zikir, langsung ditempatkan di masjid, maka ini tidak bersalah. Dan dengan diyakini untuk rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berubah kalau di Gunung Kidul gitu. Tapi kalau masih dia yakini untuk luhurnya persembahannya itu dan bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon jika ada yang kurang, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.